Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kita bersyukur hari ini kita bisa melakukan ibadah walaupun hanya lewat online. Saya percaya persiapan hati yang kita sudah nanti-nantikan, Tuhan pun menantikannya. Biar kita persembahkan hidup kita sepenuhnya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Kita mau mengasihi Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau muliakan Dia. Mari berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar kita rindukan kepada Tuhan itu terjadi, dan Roh Kudus akan mengisi hidup kita. Mari kita puji Dia seperti rusa merindukan air kehidupan. Haleluya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Katakan dengan sejujurnya, hatiku tak tahan menunggumu.
Sukacita, kebenaran yang terus melimpah-limpah sehingga suasana kerajaan surga tetap tinggal dalam setiap kehidupan anak-anak dimanapun kami berada di seluruh belahan dunia ini. Biar namamu ditinggikan, namamu ditegakkan, menarik kuasamu turun dan bekerja menghalaukan segala musuh-musuh apapun yang ada di depan kami. Setiap kami bisa jadi pemenang. Engkau Tuhan kekuatan kami. Kami mau melakukan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Dia yang Maha Mulia. Kami datang untuk menyembah Dia. Amin. Mari kita puji Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Engkau yang layak. Engkau kami tinggikan. Angkat suaramu walaupun di rumah. Nyanyikan dengan gaya yang bebas untuk menyenangkan Dia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Muliakan Dia dalam pujian.
Hadirat-Mu mendatangkan kekuatan, hadirat-Mu mendatangkan kesembuhan. Berikan hidup-Mu kepadanya. Mari kita puji Dia, katakan Tuhanlah Engkau kekuatanku. Rasakan kesembuhan dari Tuhan, rasakan kekuatan dari Tuhan saat saudara memuji-muji Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hati, Dia ada di tengah-tengah saudara berada. Mari kita puji Dia. Glory, haleluya. Yes. Yang penuh batu dan keselamatan.
bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Bersama-sama ketika aku nyanyi Hosana. Perdengarkan suaramu kepada Tuhan pagi ini kepada Dia. Sungguh kau dahsyat Tuhan. Yang bisa ku nyanyi Hosana. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang bisa mempunyai. Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Allah yang disembah. Oh, Allah yang disembah. Mari kita berdengarkan seorang musik, kita katakan Hosana. Let a king believe Hosana sekali katakan bagi Dia Hosana. Hosana indah. Kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan.
Pagi ini kami bersama-sama Tuhan mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk berdiam dalam hadirat Tuhan. Dan kami siap Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, berbicara buat kami. Biar pengurapan-Mu Tuhan boleh membuka mata dan telinga kami, bukan hanya untuk memahami kebenaran itu secara logos, tapi kami mau Tuhan berbicara kepada kami, berubah rema buat kami, sehingga setelah ibadah online ini Tuhan, setiap kami bukan menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh situasi, tapi kami tetap Tuhan menjadi pemenang-pemenang di segala situasi apapun juga. Karena rencana-Mu Kau menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Pagi ini biar pengurapan-Mu turun atas kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Sama-sama kita bilang amin. Shalom Bapak Ibu dan semua audiens. Kita hari ini adalah yang pertama kali kita mengadakan ibadah online, tapi kami sangat percaya bahwa dimanapun Anda berada saat ini, bahwa setiap kami dipersiapkan menjadi pemenang. Yang percaya dalam itu berkata amen, amen, amen. Saya sangat percaya bahwa biarpun gunung-gunung bergoncang, bukit-bukit beranjak, namun kasih Tuhan tidak akan pernah berubah untuk kita. Yang percaya sekali lagi bilang apa? Amin, amin. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu topik yang sangat penting buat setiap kita di tengah-tengah ketegangan yang sedang dialami secara global. Dan topik itu pagi hari ini kita akan bahas bersama, berbicara persoalan panik. Bisakah berkata bersama-sama saya sekali lagi? Panik. Nah, kita akan belajar apa yang dikatakan firman Tuhan dalam mengatasi tentang panik itu. Nah, pagi hari ini saya akan membaca bersama-sama Bapak Ibu. Saya bacakan di dalam salinan Messenger, di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Don't panic, I am with you. There is no need to fear, for I am your God. I'll give you strength, I'll help you, I hold you steady, keep a firm grip on you. Nah, dalam terjemahan bebas yang saya terjemahkan, ayat ini dalam bahasa Inggris dikatakan, jangan panik, aku besertamu, tidak ada gunanya untuk takut karena aku Tuhanmu, aku akan memberikan kekuatan, aku meneguhkanmu dan memegangmu dengan kuat. Nah, Alkitab jelas berkata bahwa setiap kita diberikan nasihat pagi hari ini, jangan panik. Di tengah-tengah isu pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mengglobal di seluruh dunia, tiap hari jumlah korban makin banyak, dan tidak jarang gereja pun sedang mengalami yang disebut dengan panik. Nah, saudara lihat di depan saya ini ada beberapa benda-benda sebagai contoh di mana orang yang juga lagi panik. Coba saudara lihat. Nyari benda yang satu ini, kalau kira-kira setahun yang lalu, itu gampang kita mencarinya. Tapi hari-hari ini, harga namanya toilet paper ini, itu sangat sulit dicari, dan rasanya lebih gampang mungkin menemukan pasir daripada menemukan tisu roll ini. Nah, gara-gara tisu roll ini, orang rela berantem. Sudah bisa lihat, orang rela berkelahi cuma gara-gara rebutan toilet paper. Kenapa? Karena panik. Nah, karena panik juga ada banyak orang sedang mencari sanitizer. Orang rela hunting dari satu toko ke toko yang lain cuma gara-gara mencari satu botol sanitizer. Saudara lihat, ada banyak orang kadang-kadang keluar masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, tidak berpikir bagaimana memenangkan jiwa. Tapi kalau lagi panik cari satu sanitizer pun orang rela untuk hunting dari satu rumah, dari satu toko ke toko yang lain. Nah, saudara perhatikan benda ini juga. Face mask, atau kalau bahasa Indonesia kita mengatakan ini masker. Saudara lihat, masker ini sekarang harganya cukup mahal. Dan orang rela bayar gara-gara apa? Orang panik, orang takut kena corona. Jadi di harga berapapun orang rela beli
face mask ini. Nah, saudara, ada banyak benda di sini, ya kan? Ada disinfectant, ada gloves di sini. Dan bahkan bagi orang Indonesia, kalau saya sebut ini, saya rasa bukan heran lagi nih, ya kan? Rasanya orang Indonesia kalau nggak makan ini rasanya nggak nendang gitu, ya kan? Nah, ada banyak orang saat ini karena panik, rumahnya berubah nih, berubah menjadi gudang beras. Kenapa? Karena mereka nggak bisa hidup kalau tanpa beras, ya kan? Dan saya heran ada banyak orang udah di Australia lama, ini pun kalau nggak ada beras nggak bisa hidup. Saya bersyukur saya ada beras, nggak ada beras bisa hidup, ya kan? Tapi karena panik, ada banyak orang jadi sebab apapun dilakukan, ya kan? Nah, Alkitab berkata jangan panik. Mengapa jangan panik? Karena kalau panik tidak akan mengerjakan yang baik. Misalnya mau berkata amin. Nah, Bapak Ibu, Alkitab berkata, jelas berkatakan don't panic. Artinya jangan panik. Orang yang panik itu, saudara bisa lihat Alkitab kalau berkata jangan panik, tapi orang melanggar kita panik. Saya percaya tidak akan pernah ada yang baik dilakukan ketika orang panik. Kenapa? Saya berikan 3 reasons, ya kan? Kalau orang lagi panik, yang pertama, mereka akan mudah salah tingkah, salah keputusan. Sebut sama-sama saya. Pertama apa? Orang yang kalau panik itu, yang pertama akan mudah salah tingkah, salah apa? Salah keputusan. Ada seorang oma-oma, Bapak Ibu, satu kali rumahnya lagi kebakar. Dan dia bertepatan cuma tinggal dengan 1 cucunya aja. Tapi karena namanya orang tua, seorang grandma, dia karena panik, dia mau selamatkan dirinya, dia mau selamatkan cucunya. Tapi karena panik, yang diambil bukan cucunya, yang digendong keluar itu boneka, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi itu pun dia nggak nyadar bahwa yang digendong itu boneka. Sampai di luar, baru dia sadar bahwa yang digendong bukan cucu, yang digendong itu boneka. Nah, gara-gara panik, orang mudah melakukan kekeliruan, salah tingkah, salah keputusan. Itu sebabnya apapun alasannya, di tengah-tengah situasi mencekam saat ini, di tengah-tengah dunia diancam global, ancaman virus, saudara, Alkitab mengatakan hari ini bahwa setiap kita jangan panik. Karena kepanikan menyebabkan orang salah tingkah, salah keputusan. Nah, yang kedua, mengapa kita nggak boleh panik? Karena orang panik itu meniadakan kuasa Tuhan. Sekali katakan sama-sama saya. Kenapa kita nggak boleh panik? Karena orang panik itu meniadakan apa? Kuasa Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ketika satu kali Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Petrus melihat bahwa suatu hal yang ajaib, ya kan? Manusia berjalan di atas air laut itu kalau menurut ilmu fisika tidak akan mungkin. Karena bedanya manusia lebih tinggi daripada beda air, yang pasti dia akan tenggelam. Tapi Petrus melihat Yesus bisa berjalan, dia berkata, "Guru, boleh nggak aku juga berjalan di atas air seperti itu?" Dan Yesus berkata, "Kenapa enggak? Ayo Petrus jalan bersama-sama saya." Nah, ketika Petrus berjalan di atas air, beberapa momen dia bisa menikmati mujizat Tuhan. Tapi kemudian dia melihat angin, gelombang, ya kan? Dia mulai panik. Nah, saudara lihat, ketika Petrus panik, Alkitab mengatakan bahwa Petrus tenggelam ke dalam laut itu. Tenggelam ke dalam air. Kenapa? Karena panik. Bapak Ibu sekali lagi, pagi hari ini kita dikuatkan, dikatakan firman Tuhan, jangan panik. Karena kalau engkau panik, bukannya tambah baik, tapi kamu akan tidak akan mengalami mujizat dari Tuhan. Hari ini kita berkata, dalam diri kita, aku nggak mau panik lagi. Nah, kalau Bapak Ibu lagi nonton dengan suami, dengan istri, atau dengan siapa aja di samping-sampingmu, coba ditowel, bilangin, jangan panik. Bilang gitu, coba towel kiri kanan, bilangin, apa? Jangan panik. Karena kalau panik itu, kita nggak ngalami apa? Mujizat Tuhan. Bisa menangkap ini. Nah, yang ketiga, kenapa kita nggak boleh panik, Bapak Ibu? Kalau yang pertama, salah tingkah, salah keputusan. Yang kedua, kalau orang panik itu meniadakan kuasa Tuhan. Yang ketiga, orang panik itu membangun atmosfer ketegangan, iya kan? Membangun atmosfer ketegangan. Yang kata lain, kalau Bapak Ibu tidak ingin rumah tangga Bapak Ibu tegang, jangan panik. Kalau Bapak Ibu udah kepingin suasana kantor tegang, jangan panik. Kalau nggak kepingin di gereja suasana tegang, jangan panik. Kenapa? Karena panik itu membangun atmosfer ketegangan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau ibu-ibu lagi masak di sebuah
ya di dapur, kemudian tiba-tiba kompornya itu apinya menyala dengan tanpa terkendali begitu, sehingga pancinya keluar api. Yang ibu-ibu lakukan seringkali teriak begitu. Ketika teriak itu maka satu keluarga jadi bingung, jadi kacau. Kenapa? Karena kepanikan menimbulkan ketegangan, ya kan? Nah, berapa waktu lalu kira-kira ya seminggu 10 hari lalu, ketika Mega melayani ibu-ibu di persekutuan doa ibu, saudara bisa bayangkan dia melayani ibu-ibu, suasananya penuh damai sejahtera, ibu-ibunya mengalami berkat Tuhan. Tetapi begitu keluar dari pintu rumah itu, betapa kagetnya dia melihat bahwa mobil yang dinaiki itu hilang, mobilnya nggak ada, tidak tahu kemana karena jejaknya tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, mereka ditantang dengan dua keadaan, mau panik atau tidak panik. Kalau dia panik, maka si ibu-ibu di dalam rumah yang itu persekutuan tadi itu saya yakin mereka akan ikut tegang. Tapi yang dia pilih, dia berdoa. Dia berdoa, tanya Tuhan di mana mobil itu. Dan ternyata Tuhan memimpin dia menemukan mobilnya, rupanya ada orang iseng mobil itu dipindahkan jauh sekali ke tempat yang lain. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ada dua pilihan, mau panik atau tidak panik. Kalau dia panik, saya percaya ibu-ibu yang tadinya diberkati akan ikut menjadi tegang. Tetapi karena dia pilih tidak panik, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya, mobilnya tidak hilang, mobilnya ketemu, sehingga orang di dalam persekutuan itu bisa melihat Tuhan itu baik. Amin. Yang percaya bilang apa? Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan jangan panik karena 3 alasan tadi, sekarang kita akan belajar bagaimana mengatasi kepanikan. Ya kan? Kita akan melanjut lebih jauh bagaimana mengatasi kepanikan itu. Saya berikan kunci 4, bagaimana kita mengatasi kepanikan. Nah, yang pertama, saudara bisa catat bagaimana mengatasi kepanikan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan selalu punya solusi. Katakan sama-sama saya. Yang pertama apa? Tuhan selalu punya apa? Solusi. Nah, jalan tertutup bukan berarti Tuhan tidak punya solusi. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu melihat jalan-jalan tertutup, bukan berarti Tuhan tidak punya solusi. Karena mata Tuhan itu tidak dibatasi oleh dimensi manusia. Manusia dibatasi oleh 3 dimensi. Nah, ruangan kita saat ini 3 dimensi, ya kan? Ini 3 dimensi. Tapi Tuhan kita tidak dibatasi oleh dimensi apapun. Tuhan itu cara melihatnya multidimensi. Nah, ini Bapak harus tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu saat ini jangan pernah panik, karena panik itu sama dengan membatasi kuasa Tuhan, ya, membatasi kemampuan Tuhan. Hari ini kita percaya kalau Tuhan melihat segala sesuatu, Dia selalu berkata begini, selalu ada solusi, selalu ada jawaban, selalu ada pintu terbuka. Mungkin manusia melihat jalan tertutup, namun tidaklah demikian di mata Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Mungkin Bapak melihat sesuatu sulit, tapi bagi Tuhan saya sangat percaya, bagi Dia tidak ada yang sukar. Bila sama saya, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Nah, saudara percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia ahli dalam membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau memang Tuhan itu ahlinya membuat segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, saya baca sebuah buku, sebuah tulisan. Di dalam sebuah buku The Trace of Prayer, jadi jejak tentang doa itu, diceritakan ada seorang yang bernama Josh Muller. Dia memiliki sebuah panti asuhan membawa 2.000 anak. Dan malam hari itu dia melihat bahwa cadangan makanan kagak ada, habis. Nah, sama dengan keadaan kita saat ini kan, ada banyak orang ke toko-toko grocery, dia melihat ada banyak shelf yang kosong. Nah, Josh Muller mengalami lebih dari itu. Dia harus memberi makan anak-anak kecil tanpa papa mama itu 2.000 anak. Dan ternyata di gudang makanan sudah habis, tidak ada sedikit pun sisa makanan yang ada. Tetapi apa yang terjadi malam-malam hari itu, dia mengajak temannya untuk berdoa. Tuhan, lihat keadaan seperti ini, tidak ada sisa makanan, tidak ada lagi suplai makanan. Mereka berdoa Bapak Ibu.
Dan apa yang terjadi kalau kita melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada orang mustahil ketika mereka berdoa malam hari itu? Saudara tahu, tidak mungkin ada orang kirim makanan pada malam hari karena sudah tengah malam. Tapi ternyata pada malam hari itu, di tengah-tengah mereka berdoa, pintu rumah asuhan tadi diketok orang. Dan ketika dibuka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada orang yang membawa suplai makanan begitu banyak. Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saat ini mungkin ada yang lost job. Saat ini mungkin ada yang ketakutan tentang bagaimana kalau kita tercemar dengan virus corona itu. Hari ini kita berkata, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saudara harus percaya, mungkin saat ini mungkin ada kehilangan kerjaan. Saudara percaya, kalau ada jalan tertutup, namun tidaklah Tuhan. Tuhan bisa membuka jalan bagi kita. Amin. Dan yang pertama, kita harus percaya bahwa bagi Tuhan selalu ada apa? Solusi. Nah, yang kedua, bagaimana mengatasi kepanikan? Mengatasi kepanikan itu, langkah kedua adalah jangan buka telinga kita untuk suara negatif. Sekali lagi, jangan buka telinga kita untuk mendengar apa? Suara negatif. Orang yang banyak mendengar suara-suara negatif, maka akan membuat dia bukan semakin baik, dia akan semakin panik. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita harus banyak mendengar suara Tuhan. Kita harus banyak mendengar kesaksian tentang Tuhan. Kita harus mendengar lebih banyak tentang janji-janji Tuhan daripada mendengar suara-suara negatif. Saya sangat anjurkan, tutup telinga kita. Kalau ada teman kita yang sedang berbicara hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kita jadi panik, mulai hari ini kita tutup telinga kita. Kita buka telinga kita lebar-lebar untuk mendengar lebih banyak suara Tuhan. Yang percaya bilang amin. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang saudara harus ketahui bahwa cara mengatasi kepanikan adalah, saudara, kita harus percaya bahwa bagi Tuhan selalu ada solusi. Nah, yang kedua, jangan buka telinga untuk suara-suara negatif. Saya pernah melayani seorang bapak Ibu. Si om ini udah tua dan kena penyakit yang namanya autoimun. Karena autoimun maka dia menjadi lumpuh tangan kakinya. Dan betapa sedihnya si om ini karena selama ini dia orangnya suka bekerja. Dia suka ikut anaknya bekerja. Tapi pada saat itu ketika dia lumpuh, yang membuat dia sedih adalah dia tidak bisa kemana-mana. Karena lumpuh dia hanya duduk saja. Ada banyak suara-suara berkata, om sudah tua, om duduk saja. Ya kan? Om sudah usia sudah sekian, mau nunggu apa lagi? Om duduk-duduk saja karena sudah terlalu tua. Tapi lihat, ketika kami datang ke rumahnya, saya sampaikan apa yang Tuhan katakan, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada barang mustahil. Dia mampu untuk sembuhkan kalau memang dia mau sembuhkan. Nah, saya ceritakan, lihat ini om, kalau mungkin dokter bilang berkata sudah gak ada harapan, teman-teman om berkata tidak ada jalan bagi om. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin ngomong sama om, Tuhan bisa sembuhkan. Nah, apa yang terjadi? Saya berkata sama si om itu, kalau om mau sembuh, saat ini om mulai praktekin imannya. Saya bilang, orang gak bisa jalan, udah lumpuh, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, dan dia kalau berjalan harus ditopang oleh orang lain. Tapi saat pagi itu suara Tuhan kuat banget. Tuhan bilang orang ini harus jalan tanpa ditopang. Saya berkata kepada om itu, yuk jalan om, nggak ada yang topang om. Saudara bisa bayangkan si om ini takut dong, nggak ada yang topang bisa jalan gimana? Tapi karena suara Tuhan begitu kuat, dia coba jalan, pelan-pelan jalan, pelan-pelan jalan. Tahukah Bapak Ibu, dia putar di rumahnya pada saat kami tinggalkan. Dia putar berkali-kali dan ternyata Tuhan menyembuhkan dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita ajaib. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa bagi Tuhan itu selalu ada jalan. Jangan buka telingamu untuk mendengar suara-suara yang negatif. Kalau saat ini mungkin ada yang menghadapi tantangan hidup, tutup telingamu mendengar segala suara-suara negatif. Amin. Awal kiri kanan bilang gini, yuk kita berhenti dengerin suara negatif. Kita mau dengar suara Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, bagaimana kita keluar dari kepanikan? Yang ketiga, kita harus percaya bahwa segala perkara mendatangkan kebajikan. Sekali lagi, segala perkara mendatangkan kebajikan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, saya bacakan begini. Roma 8
ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini ayat penting banget nih. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Artinya dalam segala situasi apapun, itu semua ada dalam pantauan mata Allah. Termasuk yang hari-hari ini takut banyak orang, COVID-19. Kita percaya bahwa perkara ini pun sudah dalam pengamatan Allah. Tuhan tahu persis ini sedang terjadi. Umat Tuhan harus mengerti dan paham bahwa Tuhanmu sudah tahu persis bahwa umatnya sedang mengalami hal yang sama. Kalau Tuhan berkata jangan panik, artinya apa? Saudara harus mengerti bahwa segala perkara mendatangkan kebajikan. Amin. Saudara percaya bahwa kalau Tuhan izinkan wabah seperti ini, bagi orang percaya ini akan mendatangkan kebaikan buat kita. Yang percaya bilang amin. Nah, saudara tinggal fokus kita taruh di mana? Kalau kita fokus kepada krisis, fokus kita ditaruh kepada wabah, fokus kita ditaruh kepada ketakutan, maka yang jadi adalah kita panik. Dan Tuhan berkata bagi dengar baik-baik. Tuhan kepingin setiap kita fokus kepada satu hal ini. Ayat ini berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Fokus kita bukan kepada krisis. Fokus kita pagi ini, jangan perlu kita renungkan. Fokus kita bagaimana kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Karena bagi orang mengasihi Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan kebajikan. Yang jelek dirubah Tuhan menjadi baik buat kita. Amin. Nah, jadi bagaimana kita keluar dari kepanikan? Kita harus percaya bahwa segala perkara mendatangkan kebajikan. Yang keempat terakhir, kita akan buka dalam Matius pasal 14 ayat 30. Matius 14 ayat 30 dikatakan begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu, perhatikan ini. Lalu Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Statement ini penting kita renungkan Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami kepanikan. Sebelumnya Petrus panik karena dikatakan bahwa takutlah ia. Artinya Petrus panik. Karena panik dia masuk ke dalam air. Di tengah-tengah kepanikannya ini, ayat ini memberikan satu pemahaman buat kita. Di tengah-tengah kepanikan, Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi langkah keempat, bagaimana kita mengatasi ketakutan atau kepanikan. Ayat ini mengajar kita harus berseru kepada Tuhan dalam doa. Sekali lagi, saya tekankan lagi. Bagaimana kita mengatasi kepanikan? Langkah keempat, berseru kepada Tuhan dalam apa? Dalam doa. Satu kali ketika mobil kami tertanam di dalam kumpulan pasir di luar kota, pada waktu itu kami lagi cari tempat buat camp bagi jemaat. Kami bertiga, waktu Jeffrey masih kecil, jadi kami bertiga naik mobil, tapi mobilnya ketanam di pasir. Ya tentu Jeffrey kalau sekarang kuat nih, saya bapaknya bisa ngangkat saya rasa ya. Tapi pada waktu itu cuma saya, Jeffrey masih kecil, emaknya di dalam, saya bagian itu kendali setir mobil, sehingga tidak tahu bagaimana cara ngangkat mobil ini. Sudah tambah malam Bapak Ibu, tidak ada orang di situ. Tetapi saya ingat ayat ini berkata, ketika dalam kepanikan, Tuhan mengajar kita berserulah kepada Tuhan dalam doa. Dan kita berteriak kepada Tuhan dalam doa. Yang terjadi apa? Tiba-tiba di tengah-tengah jalan yang sepi itu, jalan yang nggak ada orang itu, tiba-tiba muncul 4 orang gundul, orang botak, saudara. Tapi badannya gede-gede. Gambarnya di sini macam-macam gitu ya, kembangan-kembangan di situ. Jadi ini namanya lengan ini penuh dengan tato, badan nggak pakai baju penuh tato, tapi rupanya orang yang tatoan ini panggil Tuhan, datang 4 orang, lu datang ke situ ya, ada mobil hambaku yang lagi tanam di pasir, lu masih datang. Tuhan kirim orang yang gede-gede badannya, dia datang Bapak Ibu, betapa gampangnya mobil diangkat 4 orang. Saya jadi dalam suruh pegang kendali, dia bilang,
Ayo, saya angkat. Diangkat Bapak Ibu. Saya di dalam dengan 3 orang diangkat semuanya mobil itu. Pindah dari pasir, keluar dari tempat yang aman. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita ajaib bilang kiri kanan. Tuhan apa? Ajaib. Di tengah-tengah kepanikan, hari ini kan baik-baik. Ketika kau panik, Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan dalam doa. Nah, 4 hal yang saya akan simpulkan hari ini bagaimana mengatasi kepanikan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan selalu punya apa? Solusi. Yang kedua, bagaimana mengatasi kepanikan? Jangan buka telinga untuk suara negatif. Dan yang ketiga, segala perkara mendatang kebajikan. Saudara, pendengar, pada pagi hari bagian kita adalah percaya bahwa segala perkara mendatang kebajikan. Fokus kita bukan pada krisis, fokus kita kepada bagaimana kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Yang keempat terakhir, bagaimana kita keluar kepanikan. Tuhan mengajar kita pagi hari ini berserulah kepada Tuhan di dalam doa. Saya percaya pagi hari ini, apapun situasi Bapak Ibu hadapi, apapun penyakit atau apapun yang sedang saudara perangi, pagi hari percaya bahwa kalau kita nggak panik, kuasa Tuhan lebih nyata dalam hidup ini. Mari kita akan sama-sama tunduk ke kepala kita akan berdoa. Dan saya kepingin taruh tanganmu di dada saya, kepingin pemusik bisa naik ke atas sebentar. Taruh tanganmu di dada saya, akan berdoa untuk Bapak Ibu dan juga pemirsa audiens yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu, jangan pernah engkau takut, jangan engkau pernah khawatir lagi, jangan engkau dikuasai kepanikan pagi hari ini. Pagi hari bagi kita datang kepada Tuhan. Alkitab berkata, berserulah kepada Tuhan dalam doa dan biarkan Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, sungguh Tuhan baik buat kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Sama-sama bilang, ku tak menentukan aku, maka menolongku. Kau bantu karangku, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi. Ku tidak takut, jangan bertakut, jangan berkhawatir. Tuhan baik buat kita. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Maka menolongku, Kau Tuhanku, Yesus Tuhan, oh Yesus, membekangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kami percaya bahwa firman Tuhan yang berkata pagi ini, don't panic, jangan panik, karena aku besertamu. Pagi ini kami memulangkan segala kepanikan kami kepada Tuhan, karena kami ingin melihat mujizat demi mujizat dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau melihat kesembuhan demi kesembuhan terjadi, bahkan proteksi tangan Tuhan yang ajaib senantiasa beserta kami. Terima kasih kau dengar doa kami Tuhan pagi ini. Biar lepaskan damai sejahtera-Mu untuk umat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur serta memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin, amin. Bapak Ibu tolong jangan dimatikan dulu channelnya, karena ada beberapa pengumuman penting yang ingin disampaikan buat jemaat lewat ibadah online ini. Jadi tolong berikan waktu, kita hanya mungkin masih punya waktu 5 menit. Kita akan memberikan kesempatan bagi petugas yang ditentukan untuk memberikan pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, God bless you all. Shalom. Nah, saya percaya bahwa kalian semua sangat diberkati dengan khotbah Bapak Gembala kami, yaitu tentang jangan takut, jangan khawatir, dan pokoknya jangan semuanya. Kalau saat ini kami memiliki pengumuman bahwa ada lagi ibadah untuk online untuk Jumat Agung serta Paskah nanti pada tanggal 10 April jam 11 pagi akan ditayangkan juga online, supaya saudara-saudara bisa juga mengikutinya lagi. Dan juga untuk yang tanggal 12 yaitu ibadah raya, untuk hari Minggu kami tetap akan menyediakan Bapak Gembala kami, kita juga akan menyediakan juga khotbah-khotbah untuk membuat kami semua, kalian dan juga saya, kekuatan di saat-saat begini supaya didengarkan, disetel ya. Terus juga pengumuman lagi, kalau seumpamanya di saat-saat begini ada orang yang membutuhkan counseling atau membutuhkan hal-hal rohani atau apapun, bisa mengontak Ibu Gembala kami, yaitu Cik Mike. Nomor telepon Cik Mike 0425258449. Itu bisa dikontak anytime untuk yang membutuhkan. Dan saudara-saudara, saya percaya untuk yang sudah mendapatkan berkat khotbah pada pagi hari ini tetap setia untuk memberikan perpuluhan atau persembahan, sebab giving is offering untuk Tuhan juga. Oleh sebab itu kami menyediakan untuk online banking yang ditayangkan di layar ini. Untuk perpuluhan bisa online banking di account nomor 036-055-141-390. Itu kalau Anda untuk membayar perpuluhan ya. Terus kalau seumpamanya untuk memberikan persembahan khusus atau offering yang lain-lainnya, bisa dimasukkan di bank another account, yaitu di bank yang 036-0672-47205. Seumpamanya ini tidak begitu jelas, bisa dikontak bendahara kita, yaitu Judith. Nomor Judith ada di nomor telepon Judith ini 0433 353-482. Kalau tidak begitu jelas untuk account-accountnya, bisa minta Judith. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kami, kita semua. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa Roh-Mu itu tidak terbatas melalui ruang atau waktu. Tuhan, kami berusaha, gembala sidang kami tetap berusaha untuk memberikan makanan rohani bagi jemaat-Mu ini. Dan jemaat-Mu Tuhan kiranya tetap setia dengan memberikan perpuluhan dan persembahan kepada-Mu Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Kiranya ya Bapa, biarlah persembahan mereka ini berkenan di hadapan-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.